Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Property Point CNBC Indonesia dan berikut adalah berita-berita menarik dari sektor properti. Berita pertama, WHO melarang penggunaan asbes sebagai atap rumah karena berpotensi menimbulkan penyakit mulai dari kanker hingga kematian. Loh, kok bisa? Di beberapa negara maju, asbes sudah tidak lagi digunakan sebagai bahan bangunan. Sayangnya, di Indonesia, hampir di setiap rumah tangga, kita bisa menemukan bahan asbes. Alasan asbes masih digunakan sebagai atap rumah karena dinilai tahan api, tahan lama, dan punya harga yang murah. Namun, mengapa atap asbes dapat berbahaya dan risiko penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan dari penggunaan asbes? Mengutip dari Medcast, penggunaan asbes di rumah umumnya tidak menimbulkan risiko kesehatan, kecuali bila asbes tersebut telah rusak, retak atau pecah, sudah berumur atau terguncang, atau dilewati aliran udara yang kencang. Asbes dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jika seratnya terhirup masuk ke saluran pernapasan. Debu yang mengandung serat asbes juga dapat dihasilkan ketika bahan bangunan yang mengandung asbes tersebut ditangani oleh pekerja bangunan, seperti ketika dipaku, dibor, diamplas, atau dipotong. Seringkali juga debu yang tersisa dari hasil pekerjaan ini masih menempel pada atap asbes tersebut, lalu tertiup angin atau jatuh ke bawah yang akhirnya terhirup oleh penghuni rumah. Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh paparan debu asbes adalah kanker paru-paru, mesotelioma yang merupakan sejenis kanker yang menyerang bagian mesotelium yang merupakan lapisan pelindung yang mengelilingi bagian perut, paru-paru, dada, dan organ internal tubuh lainnya. Kemudian asbestosis, yaitu timbulnya jaringan parut di bagian paru-paru yang menyebabkan gangguan pernafasan seperti sesak nafas serta terganggunya oksigen saat masuk ke dalam darah. Jelas bahwa penggunaan atap asbes ini sangat berbahaya bagi kesehatan ya pemirsa. Seperti tadi dijelaskan dapat memicu kanker paru-paru. Dan risiko kesehatan ini pun tak sedikit diidap pula oleh pekerja yang bekerja di pabrik asbes. Salah satunya adalah Tunia, mantan pekerja pabrik asbes yang sekarang mengidap asbestosis. Atun, nama panggilannya, telah bekerja di pabrik asbes selama 20 tahun. Ia mengaku mulai mengalami gejala batuk-batuk pertama kali pada tahun 2011. Selang 1 tahun setelahnya, batuk-batuknya tidak kunjung sembuh, sehingga mengharuskannya untuk mengecek ke dokter dan akhirnya didiagnosis mengidap asbestosis. Minimnya fasilitas yang diberikan dapat dikatakan menjadi faktor utama penyebab meningkatnya risiko kesehatan di pabrik tempat Atun bekerja. Akibat mengidap asbestosis, Atun harus merelakan pekerjaannya tersebut. Ia mengaku mendapatkan kompensasi sebesar 32 juta setelah 20 tahun bekerja di pabrik asbes tersebut. Beralih ke berita kedua, akhir-akhir ini McDonald terancam diboikot oleh orang-orang karena memberikan makanan secara gratis kepada tentara Israel. Dan hal ini membuat geram ataupun panas bagi sebagian orang dan menimbulkan seruan untuk memboikot produk tersebut. Memang McDonald yang disingkat sebagai McD merupakan restoran cepat saji yang memiliki banyak cabang di seluruh dunia. Namun siapa sangka bahwa McD juga punya bisnis properti? Introducing a new convenient. Nama McDonald awalnya berasal dari nama pendirinya, yakni dua bersaudara Richard dan Maurice McDonald. Lalu usaha ini diambil oleh dan dikembangkan oleh pengusaha keturunan Ceko bernama Ray Kroc. Sebelum menjadi CEO pertama McD, Ray Kroc muncul sebagai salesman multimixer pada tahun 1954. Kala itu multimixer yang ditawarkan oleh Ray dipesan oleh dua bersaudara McDonald sebanyak 8 buah. Kala itu McDonald's memiliki keunikan karena menggunakan packaging sekali pakai. Hal ini jarang diterapkan pada masanya dan justru memberikan efisiensi pada layanan yang tidak membutuhkan pramusaji dan memangkas menu.
Ketiga kombinasi menu tersebut menjadi sebuah jawaban bagi permasalahan restoran di Amerika Serikat, yakni pemangkasan menu dengan memberi harga murah di mana konsumen tidak perlu lama menunggu pesanan, sehingga ini menjadikan bisnis McDonald's sebagai bisnis yang sangat efisien. Ray melihat peluang dan tertarik untuk mengoperasikan bisnis itu dengan dua saudara tersebut dan membuat waralaba. Revolusi model bisnis waralaba ini berubah ketika Ray mendapatkan saran dari Vice President di Taste the Freeze bernama Harry J. Sonborn. Sonborn memberi ide sederhana dengan mempercepat pertumbuhan gerai McDonald's dengan cara memiliki properti yang nantinya akan dibangun sebagai waralaba McDonald's. Model bisnis Sonborn ini menggunakan cara pembelian tanah untuk penerima waralaba menjalankan gerai McDonald's. Berkat ide tersebut, 60% keuntungan telah diterima dan berasal dari penyewaan properti kepada penyewa waralaba, selain royalti waralaba tersebut. Berita ketiga, konflik kemanusiaan Israel-Palestina terus bergulir dan menimbulkan banyak pecah belah berbagai negara termasuk konglomerat dunia. Baru-baru ini, Crazy Rich sekaligus konglomerat real estate Barry Sterling diduga memberikan donasi untuk mendukung media pro-Israel. Sterling memberikan dukungan kepada media-media yang mendukung Israel dan menjelek-jelekkan kelompok Hamas Palestina. Dukungan yang disebut sebagai gerakan Facts for Peace tersebut mencari sumbangan jutaan dolar dari konglomerat dunia di bidang media, keuangan, dan teknologi. Target sumbangan dana tersebut sebesar 50 juta dolar AS atau setara dengan 784 miliar rupiah. Nama Barry Sterling sendiri sudah cukup terpandang sebagai orang crazy rich dan konglomerat real estate di Amerika Serikat. Perjalanan Sterling dimulai ketika ia dipecat dari JMB Realty, perusahaan investasi real estate yang berbasis di Chicago pada tahun 1990. Dengan keberanian mengambil risiko tinggi, Barry memulai perjalanan wirausaha yang membawanya pada salah satu toko papan atas dalam dunia properti. Dari gedung-gedung apartemen hingga hotel-hotel mewah, Sterling mampu merajut kerajaan propertinya. Strategi akuisisinya yang berbeda dari para pesaingnya membuktikan kecerdasannya. Berita selanjutnya datang dari bintang sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo yang sedang ramai diperbincangkan karena rumah barunya. Rumah yang sedang dibangun di Lisbon, Portugal menuai berbagai keluhan dari para tetangga. Jadi ternyata para tetangga ini mengeluhkan bahwa taman yang ada di depan rumahnya menjadi berdebu akibat pembangunan dari rumah milik Ronaldo tersebut. Dan tak hanya itu, banyak juga yang mengeluh bahwa jalanan depan rumahnya ini juga ditutup akibat pembangunan rumah tersebut. Tapi ternyata rumah itu tidak hanya satu-satunya rumah milik pemain Al Nassr ini. Dilansir dari Architectural Digest, berikut ini koleksi properti milik Cristiano Ronaldo. Pada tahun 2000, Ronaldo membeli rumah pertamanya di Inggris seharga 7,1 juta dolar AS atau setara dengan 110 miliar rupiah. Beberapa tahun setelah menandatangani kontrak dengan klub sepak bola elit Manchester United. Pada 2012, Ronaldo yang mencintai alam pernah memiliki sebuah rumah besar di tepi sungai yang terletak di pegunungan utara Jerez, Portugal, sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi spa bersejarah dan taman nasional. Tahun 2015, dirinya membayar 18 juta dolar AS untuk sebuah apartemen seluas 2.509 kaki persegi di Trump Tower di Fifth Avenue di Manhattan. Pada 2019, Kapten tim sepak bola nasional Portugal mengubah bekas gudang dan klub malam di dekat kota pelabuhan Funchal menjadi istana modern berlantai 7 seharga 8 juta dolar AS. 2 tahun setelahnya, keluarga Ronaldo pindah ke sebuah rumah bata modern dengan 7 kamar tidur senilai 7 juta dolar AS di Cheshire. Berita terakhir datang dari industri K-pop. Anggota girl group Blackpink, Jennie, dikabarkan baru saja membeli sebuah unit apartemen seharga 5 miliar won atau sekitar 59,1 miliar rupiah secara cash. Dan diketahui hunian tersebut berlokasi di UN Village.
Dilansir dari Korea Bu yang mengutip dari Biz Hankook, Jenny membeli sebuah villa di kawasan elit UN Village secara cash tanpa pinjaman bank. Ia juga dikabarkan sudah meregistrasikan alamat barunya di kantor kota setempat. Meski sedang menjadi sorotan publik terkait status kontraknya dengan YG Entertainment, pentolan Blackpink ini membeli sebuah unit di komplek Villa La Terrace yang berada di UN Village pada Juli 2023. Hunian tersebut memiliki 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Adapun luas bangunannya mencapai 244,97 meter persegi. Dikabarkan Jenny memulai proses pembelian apartemen ini pada Februari 2021. Ia membayar down payment atau DP 10% sebesar 500 juta won atau sekitar 5,91 miliar rupiah. Biasanya jumlah sisanya diperkirakan akan dibayar dalam waktu 6 bulan. Namun, Jenny bisa mendapatkan waktu lebih lama untuk melunasi seluruh jumlah tersebut.